Selamat siang pemirsa, menyusul ditetapkannya 5 anggota Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Aru, Maluku sebagai tersangka, KPU Provinsi Maluku mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kepulauan Aru. KPU Pusat memastikan proses hukum tidak akan mengganggu proses persiapan pemilu di daerah tersebut. Bersama saya Muhammad Sofyan, inilah kabar pemilu untuk Anda. Calon Presiden Anies Baswedan bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Anies berangkat dengan sang istri dan anak-anaknya. Anies berangkat bersama dengan keluarga dan akan fokus melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Sejumlah orang pun melepas keberangkatan Anies ke Tanah Suci, diantaranya Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan istrinya. Ya, sebelum berangkat ke Tanah Suci, sejumlah persiapan dilakukan Anies Baswedan bersama keluarga dan kerabat di hari yang sama sebelum keberangkatan. Untuk mengetahui persiapan apa saja yang dilakukan Anies Baswedan sebelum berangkat haji, berikut laporan Nadila Saleh dan juru kamera Muhammad Ishak. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Anies Baswedan, kemudian istri dan juga anak dari Pak Anies Baswedan yang sebentar lagi ini akan berangkat ke Tanah Suci. Halo, selamat sore Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kami semua sehat dan kami semua bersyukur sekali. Sore ini kami baru saja selesai acara Walimatus Safar dan sebentar lagi kami akan berjalan ke airport untuk berangkat menunaikan haji. Bapak, bagaimana persiapan sejauh ini sebelum berangkat Pak? Alhamdulillah persiapan berjalan lancar. Kita persiapannya satu terkait dengan kebutuhan yang harus dibawa. Yang kedua, kesiapan fisik. Yang ketiga, mendalami kembali tentang semua rukun haji dan juga membaca tentang hikmah-hikmah di balik semua ritual haji. Jadi ini anak-anak semuanya pada baca dan kita ada taklim tersendiri untuk bagian dari persiapan di samping manasik. Insyaallah kami bersyukur sekali bahwa kami sekeluarga mendapatkan panggilan untuk bisa menunaikan ibadah haji bersama-sama, sebuah rahmah, sebuah keberkahan yang kami syukuri sekali. Bapak ini berangkat bersama dengan keluarga, apa saja harapan yang diharapkan setelah berangkat ke Tanah Suci nanti Pak? Tujuan kita adalah beribadah. Insyaallah kita semua berangkat untuk meminta ampun, memohon ampun kepada Allah SWT atas semua salah khilaf kita. Yang kedua, kita memohon ridhonya dalam perjalanan ke depan. Sekaligus juga kita berharap kita bisa menjadi muslim yang lebih baik. Bapak ini bersama dengan Ibu, apa boleh wawancara dengan Ibu? Ya, boleh. Ya. Halo Ibu, gimana kabarnya Bu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu tadi Bapak sudah menjelaskan begitu banyak ya Bu persiapan yang dipersiapkan untuk berangkat ke Tanah Suci nanti. Bagaimana Ibu-Ibu sendiri persiapannya seperti apa Bu? Gak banyak sih, yang penting sehat. Kemudian kita luruskan juga niat, mudah-mudahan ibadahnya bisa berjalan lancar di sana. Kita pamitan sama keluarga, minta doa dari mereka yang selama ini sudah menjaga kita. Dan mudah-mudahan bisa bertemu kembali dan pulang dengan membawa predikat haji yang mabrur, insya Allah, doa yang kabul juga insya Allah. Ya. Ibu ada harapan tersendiri nggak Bu untuk ibadah haji saat ini Bu? Ya, tentunya tujuan kita ke sana untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita, kemudian mendapat ridho juga dari Allah, kemudian kita bisa berdoa segala macam nanti insya Allah di sana dan demi kebaikan untuk kita semua, insya Allah. Kita benar-benar dimanfaatkan untuk ini. kita mengirimkan doa langsung di Baitullah
di Multazam, dan kemudian nanti insya Allah di Raudhah juga, insya Allah. Ibu, Bapak semoga ibadahnya lancar, semoga bisa kembali ke tanah air juga dengan sehat walafiat semua sekeluarga. Terima kasih untuk wawancaranya Pak Anies, Ibu. Terima kasih banyak. Nah, pemirsa, itulah wawancara saya bersama dengan Pak Anies Baswedan, kemudian istri dan juga anaknya yang sebentar lagi ini akan berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah haji seperti itu. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana harapan kemudian persiapan apa saja yang dilakukan sebelum keberangkatan ini. Dan sementara demikian saya Nadila Saleh dan Muhammad Ishak dari TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, ibadah haji tahun ini juga diikuti oleh sejumlah tokoh di Indonesia dan berikut sejumlah tokoh politik yang berangkat haji pada tahun 2023 ini. Ada Anies Baswedan bakal Capres 2024 yang berangkat tanggal 22 Juni 2023. Lalu juga ada Puan Maharani, Ketua DPD PDIP, berangkat tanggal 22 Juni 2023. Lalu juga ada Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, yang juga di tanggal yang sama, tanggal 22 Juni 2023 ini berangkat ke Tanah Suci. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pameran internasional Paris Air Show 2023 di Le Bourget, Perancis. Prabowo mengunjungi berbagai pavilion pameran dan sempat berkeliling bersama Eric Draper, CEO Dassault Aviation. Dalam kesempatan itu, miniatur Rafale untuk Indonesia ikut dipamerkan. Dalam pameran ini, jet tempur Rafale melakukan demonstrasi di udara. Paris Air Show diikuti oleh 2.500 perusahaan teknologi dirgantara dari 46 negara di seluruh dunia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito berkunjung ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito melanjutkan lawatannya di Indonesia dengan mengunjungi Candi Borobudur. Kaisar Jepang tiba di Kompleks Candi Borobudur pada Kamis pagi. Didampingi oleh pemandu dari Museum Cagar Budaya Borobudur serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kaisar Jepang naik ke Monumen Candi Borobudur. Sekitar waktu 40 menit Kaisar Jepang kembali turun dari Monumen Candi Borobudur dan swafoto di pelataran candi. Ekspresi dari Kaisar Jepang terlihat kagum dengan Candi Borobudur. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Denny Indrayana kembali membuat gaduh di dunia maya. Dalam cuitan di akun media sosial Twitter pribadinya, Denny mengungkap adanya skenario penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjegal Anies Baswedan maju di pemilihan Presiden 2024. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Denny Indrayana kembali membuat gaduh di jagat maya. Setelah sebelumnya mengungkap bocoran soal Hakim MK yang akan mengabulkan gugatan tentang sistem pemilu. Kali ini Denny Indrayana kembali membuat cuitan di akun media sosial Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Denny mengungkap adanya skenario penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjegal Anies Baswedan maju di pemilihan Presiden 2024. Dalam akun Twitternya, Denny menuding Presiden Joko Widodo merupakan tokoh di balik upaya penjegalan Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Denny Indrayana sendiri tidak mau menjelaskan siapa sosok yang memberikan informasi tersebut. Menurutnya, yang jelas bukan dari internal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kalau saya tidak bisa sampaikan, ini kan repotnya ya. Kalau kita menyampaikan informasi, tidak semua orang mau disebutkan sebagai sumber. Tapi yang jelas, bolehlah saya katakan bukan dari KPK. Sehingga itu mengeliminasi, mengurangi lagi-lagi tuduhan pembocoran rahasia negara. Jadi tidak ada dari lingkungan KPK. Tapi mengapa bisa? Ini kan informasi-informasi semacam ini kan sudah berseliweran sebenarnya, Mbak.
Juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said menilai pernyataan Denny tak mungkin tidak berdasar. Sudirman mengungkap pernyataan Denny sebagai peringatan dini. Dia seorang intelektual, seorang akademisi lah, tidak mungkin anak-anak. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning. Jangan sampai itu terjadi. Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron tak banyak bicara soal pernyataan Denny Indrayana. Gufron menegaskan bahwa KPK merupakan penegak hukum yang bekerja berdasarkan hukum dan alat bukti dan tidak bekerja untuk merespon komentar-komentar yang tidak berdasar. KPK adalah penegak hukum, semua proses hukumnya berdasarkan hukum dan alat bukti. Jadi kita tidak sedang menegakkan dan merespon komentar-komentar. Oh benar udah 19 kali ekspos Pak, dan ekspos terakhir, memimpin semua sepakat gitu, itu benar nggak Pak kata Denny Indrayana? Itu kan katanya Pak Denny ya. Jadi saya kira yang benar bisa ya, Denny, mengklarifikasi, membenarkan adalah Pak Denny saja. Sementara itu, menurut praktisi hukum Hibnu Nugroho, apa yang disampaikan Denny Indrayana adalah sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Bagian kebebasan pendapat. Apalagi Pak Denny adalah mantan Wamenkumham. Analisis yuridisnya, bukti dokumen yang diperoleh adalah dari data-data yang kredibel, media yang kredibel. Analisisnya, analisis yang juga kredibel. Oleh karena itu dalam pengungkapan perkara itu memang ada teknik dan taktik. Lah, taktik-taktik kejelian Pak Denny dalam mengungkap suatu perkara ini sudah sebetulnya bagian dari penyidik yang ada, penyelidikan yang ada. Oleh karena itu kalau ini dikaitkan dengan politik ya saya tidak tahu, itu Pak Denny yang tahu. Tapi dalam aspek hukum, apa yang disampaikan oleh pendapat media itu sah saja. Sebelumnya pada 7 September 2022, KPK meminta keterangan kepada Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Selain Anies, KPK juga telah meminta keterangan beberapa orang, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, dan mantan Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menyusul ditetapkannya 5 anggota KPU Kepulauan Aru Maluku sebagai tersangka, KPU Provinsi Maluku mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kepulauan Aru. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ya, pemirsa, menyusul ditetapkannya 5 anggota KPU Kepulauan Aru Maluku sebagai tersangka, untuk sementara KPU Provinsi Maluku mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kepulauan Aru. Komisi Pemilihan Umum KPU RI memastikan proses hukum anggota KPU Aru tidak akan mengganggu proses persiapan pemilu di daerah tersebut. Komisi Pemilihan Umum KPU RI memastikan proses persiapan pemilu tahun 2024 tetap berjalan, termasuk di Kabupaten Kepulauan Aru Maluku. Setelah 5 orang anggota dan sekretaris KPU Kepulauan Aru ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana hibah, KPU RI telah menugaskan KPU Provinsi Maluku untuk mengambil alih sementara tanggung jawab KPU Kepulauan Aru. Komisi KPU Betty Epsilon Idrus menyebut KPU RI akan sepenuhnya menghormati proses tersebut dan menunggu keputusan pengadilan. Kalau Aru sedang on proses ya, kita tunggu pengadilan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan sekarang sedang diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku. Oh, jadi sudah diambil alih oleh Provinsi Maluku sementara ini, karena itu kan harus berkekuatan hukum tetap baru bisa kita aktifkan kembali apapun hasilnya nanti, apakah kembali ke mereka kalau tak bersalah atau PAW selanjutnya. Meski terdapat beberapa kasus hukum yang menyangkut anggota KPU di daerah, KPU Pusat akan tetap memastikan proses persiapan pemilu tetap berjalan. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Firdaus, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kronologi 5 anggota komisioner KPU Aru ditetapkan menjadi tersangka? Kita akan tanyakan langsung kepada Kapolres Kepulauan Aru AKBP Dwi Bakhtiar Rifai. Selamat sore Pak Dwi. Selamat sore, Mas.
Ya, sebelum ke kronologi Pak Dwi, ini kasus yang menjerat 5 anggota Komisioner KPU Kepulauan Aru, ini kasus apa ini Pak? Terkait tentang diduga korupsi pada saat pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru pada tahun 2020 Pak. Lalu untuk kronologisnya seperti apa nih Pak Dwi? Jadi menurut berdasarkan laporan dari masyarakat, kemudian dikembangkan oleh personel kami pada tahun 2020 ataupun 2021 kemarin, kemudian muncul laporan polisi. Dari laporan polisi ini ditindaklanjuti sehingga diproses sampai dengan keluarnya PKN ataupun kerugian negara dari PPKRI pada bulan Maret 2023 kemarin. Dari situ kami tetapkan tersangka dari 5 komisioner dan 1 sekretaris dari KPU Kabupaten Kepulauan Aru. Seperti demikian Pak. Oke, ini kan sudah sebentar lagi ya Pak ya, beberapa pekan lagi pemilu akan kita rayakan. Dan lalu bagaimana untuk kelima tersangka ini Pak? Tentunya kami sudah memohon petunjuk dari Mabes maupun dari Polda Maluku. Dari petunjuk dari Mabes maupun Polda Maluku, kami terus berkoordinasi juga dengan KPU Provinsi terkait masalah perkembangan proses tersebut. Yang jelas untuk berkas perkara sudah kami majukan ke Kejari Kejaksaan untuk penelitian dan kami akan lengkapi selanjutnya karena sudah ada petunjuk-petunjuk dari Kejaksaan. Iya. Lalu sudah sejauh mana kasus ini diproses Pak Dwi? Ya, yang seperti tadi disampaikan bahwa berkas kami sudah dorong di Kejaksaan dan dalam rangka pelengkapan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan dari jaksa dan juga sekaligus untuk recovery asetnya. Demikian. Artinya ini dari 5 anggota ini nanti akan ada semacam petugas sementara atau langsung ditahan ini Pak? Kalau untuk saat ini untuk kelima komisioner masih bertugas dan di backup dari KPU Provinsi untuk termasuk juga sekretaris juga masih bertugas seperti biasa. Alasannya apa Pak kok masih bertugas dan tidak langsung ditahan? Karena kan ini sudah jelas tersangka begitu Pak. Baik, untuk pertimbangan dari kami karena memang ini bertepatan dengan tahapan, jadi kami juga di samping tugas pokok kami dalam hal penegakan hukum, kami juga mempertimbangkan masalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana proses sedang berjalan. Tentunya kalau misalnya langsung kita mengutamakan hanya penegakan hukum, tentunya kita mengantisipasi efeknya. Tentunya terkait dengan itu juga masalah penahanan dan segala macam itu juga bergantung dari pertimbangan penyidik Pak. Demikian Pak. Baik. AKBP Dwi, terima kasih untuk informasinya selaku Kapolres Kepulauan Aru. Selamat sore. Sama-sama. Selamat sore. Ya, pemirsa Kabar Pemilu akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Usai jeda, sesaat lagi. Sejumlah baliho atau reklame bergambar caleg dan capres terpaksa diturunkan petugas gabungan di Jombang, Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan karena yang dinilai tidak berizin. Sejumlah baliho dan spanduk ini telah lama terpasang di Simpang 3 Jalan Kapten Tendean, Desa Pulau Lor, Kecamatan Jombang, Kota Jombang. Di antara baliho dan spanduk yang terpasang, terdapat baliho bergambar Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar dan sejumlah bacalek. Tim gabungan dari Pemkab Jombang terpaksa melakukan penertiban sejumlah spanduk dan baliho tersebut. Penertiban dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pendataan. Alat-alat reklame tersebut telah melampaui jangka waktu pemasangan. Partai itu memang juga mempunyai kewajiban ketika membuat baliho atau banner yang dipasang itu mekanisme harus berizin. Terus ini Pak, untuk yang di pohon-pohon itu Pak? Semuanya, bahkan kalau di pohon itu menurut Perda kita mempunyai Perda 9 tahun 2010 itu reklame itu tidak boleh ditali, dipaku, dipasang di pohon-pohon.
Selain gambar parpol, capres, dan bacalek, tim gabungan juga menurunkan baliho dan poster lainnya yang ditempel pada tiang listrik atau tiang telepon serta pohon. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ya, misalnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Saya Muhammad Sofyan, terima kasih, sampai jumpa.